Miss rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Miss terdengar jelas tidak? Terdengar ya. Jelas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita dapat bertemu meskipun lewat daring atau dalam jaringan via Google Meeting ya. Hari ini kalian harus belajar kembali. Miss Dia akan menemani kalian belajar, yaitu tentang transformasi. Oke, do you remember transformasi? Ingat nak? Apa itu transformasi? Ada berapa jenis transformasi? 3. Are you sure? 3? Nah, 3 atau 4? 4. Yang pertama nak, namanya apa? Refleksi atau? Pencerminan. Oke, yang kedua? Translasi atau? Pergeseran. Ketiga? Rotasi atau? Perputaran. Lalu yang keempat? Dilatasi. Apa itu dilatasi? Memperbanyak. Bisa perbesaran, bisa perkecilan. Jadi disebutnya biasanya adalah perkalian bangun. Jadi dikalikan itu kan bisa menjadi besar, bisa juga menjadi lebih kecil. Ya, nanti kita bahas bersama. Baik. Nah, sekarang yang pertama apa tadi ya? Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Sebetulnya tentang pencerminan sudah pernah kita bahas. Miss juga bahas waktu kalian tatap muka ya sama Miss Dia. Oke, baik. Sebelumnya kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Yuk nak berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah siap, Miss akan share screen. Izin yuk ya. Miss present dulu. Oke. Tunggu sebentar. Oke, terlihatkah Miss Dia present? Sudah nak? Ya. Sudah. Oke, sekarang Miss akan buka Google Sheet Miss. Ternyata waktu kemarin pengalaman ya, waktu kamu ketemu dengan Miss di kelas, Miss Dia tanya, "Nak, kamu buka nggak Google Sheet Miss?" Ternyata banyak yang tidak mau membacanya. Padahal di situ Miss sengaja siapkan materi-materi untuk kalian supaya kalian enak dalam belajarnya, ya. Oke, sekarang kelihatan ini nak semua? Terlihat tidak nak? Oke, terlihat ya. Yang pertama transformasi itu adalah tentang yang pertama nomor 1 yaitu refleksi atau pencerminan. Ini sepertinya Miss tidak usah menjelaskan mengapa, waktu kemarin sudah. Ingat nggak waktu kemarin? Di kelas juga sudah. Oke, refleksi atau pencerminan. Nih kalian lihat. Lihat ini gambar apa yang sebelah kiri? Gambar? Bangun apa ini nak sebelah kiri? Gambar asli. Namanya segi 4 ya, segi 4 PQRS. Lalu cerminnya adalah yang tengah ini, garis ini. Ini namanya garis alfa disebutnya sama dia ya. Jadi ini adalah cermin. Kalau kamu anggap ini kamu berdiri di sini, ini cermin, bayangannya kan di sebelah kanan. Ya kan? Ya tidak?
Ya, Miss. Nah, cara membuatnya adalah ini karena ini ada titik-titik sudutnya, ada titik P, Q, R, dan S, maka caranya masing-masing titik kamu buat bayangannya. Caranya adalah contoh yang pertama titik P. Titik P ini tarik garis lurus ke kanan. Lalu P sampai ke cermin diukur pakai penggaris. Berapa sentimeter dia? Misalkan ini ada 2 cm. Maka dari penggaris lurus ke kanan 2 cm juga, jaraknya sama. Itulah P aksen. Ini dia di sini. Begitu sama untuk titik Q, R, dan S. Sehingga ketemulah P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen yang dihubungkan menjadi bayangan dari P, Q, R, S. Miss rasa kalau ini kalian paham ya. Kemarin juga sudah Miss jelaskan. Ini juga Miss suruh kalian mengerjakan, pilih salah satu yang atas dan salah satu yang bawah. Sudahkah, Nak? Sudah atau belum? Udah, Harusnya Bu. sudah. Oke. Lalu yang berikutnya seperti ini. Miss dia kasih soal sendiri ini. Cerminnya ada 3. Bisa sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan X. Miss minta kamu menggambarnya dalam 3 bidang koordinat. Ingat tidak kemarin waktu Miss di kelas? Ya, Miss. Ya, sudahkah dikerjakan? Sudah. 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 Ya, oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, terus setelah dikerjakan, kalian tulis seperti ini masing-masing. Titik A negatif 3,1. Kalau cerminnya itu sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen berapa koordinatnya. Miss minta kalian mengerjakan seperti itu sampai 3 titik selesai. Nah, itu yang Miss minta ya. Oke, Miss memang belum suruh mengumpulkan, tapi nanti pasti Miss minta ya. Nah, yang ini sekarang, ini juga Miss suruh kalian nyatat. Kalau titiknya di sini ya, titiknya itu X, Y, bisa sembarang jadi X, Y. Lalu cerminnya itu dari nomor 1 sampai 7 ini cerminnya. Maka koordinat titik bayangannya adalah ini sudah ada. Apakah betul ini? Nah, ini yang Miss minta kalian juga ngoreksinya. Betul tidak ya? Ada 7 cermin. Itu, nah ingat ya, waktu masuk dulu Miss minta begitu ya. Dan yang terakhir adalah seperti ini, Nak, kemarin tuh, ingat nggak? Miss minta kalian mencerminkan terhadap 3 garis. Yang pertama garis X sama dengan 3. Itu ini yang warnanya apa, Nak? Ini warnanya Merah. pink ya, atau merah muda ya. Lalu yang kedua garis X sama dengan negatif 5. Yang warnanya Hijau. 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 Lalu yang ketiga cerminnya adalah garis Y sama dengan 2. Kalau garisnya X sama dengan itu sejajar sumbu Y. Ini sumbu Y itu X sama dengan 0. Miss dia sudah jelaskan. Lalu ini X sama dengan 3 karena di sini di angka 3. Ya. Lalu yang ini X sama dengan negatif 5 karena di angka negatif 5. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu X adalah garisnya adalah Y sama dengan. Contohnya yang berwarna Biru. Y sama dengan 2. Ini harus di angka 2. Nanti misalkan ada Y sama dengan negatif 4, maka di sini nanti ada di angka min 4 atau negatif 4 ini. Nah, dan seterusnya. Itu yang Miss minta kalian mengerjakan di awal tentang transformasi waktu ketemu di kelas juga. Oke ya, ini Miss anggap kamu sudah paham. Oke, next adalah kita lihat di sini translasi. Oke, apakah kalian sudah sampai kemari? Udah. Ya, perhatikan ini contohnya. Ini contoh dari Google Site Miss dia. Perhatikan, ini yang semula adalah bangun ini yang bawah. Bangun yang bawah ini digeser. Tahu geser, Nak? Tahu. Nah, kalau meja kamu geser, mejanya berubah nggak? Bentar, berubah nggak mejanya? Berubah. Apa mejanya berubah? Mejanya nggak berubah. Mejanya nggak berubah. Yang berubah apanya? Posisinya. Posisinya, tempatnya dia bergeser gitu ya.
Sekali lagi, kalau pencerminan tadi benda asli dengan benda bayangan berubah nggak? Berubah. Berubah. Pencerminan, kamu dicerminkan, kamu berubah nggak? Tidak. Berubah arahnya. Hah? Berubah arahnya. Kamunya berubah tidak? Tidak, Miss. Tidak. Perhatikan ya, kalau pencerminan, benda dicerminkan itu bayangannya tetap, maksudnya bentuknya sama dengan benda asli. Translasi atau digeser juga sama, pergeseran itu bendanya sama bayangannya tak sama, tidak berubah. Ya, hati-hati tuh. Oke, sekarang translasinya adalah seperti ini. Ini contoh translasinya, Rina. Nih, translasi itu adalah kalau kamu mungkin paham, ada yang tahu yang namanya vektor itu sama dengan translasi. Nanti di SMA kamu ketemu vektor. Translasi itu adalah X, Y, atas bawah, bukan X, Y. Kalau titik itu kan X, Y. Tapi kalau translasi X, Y, atas bawah nulisnya, ntar di bawah ada ya. Nah, ini X, Y itu adalah dari mana dia berasal. Contoh, ini dari sini nak ya, dia ke atas. Maka kamu selalu gesernya kanan kiri dulu, selalu X dulu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ternyata dari sini ke kanan berapa nak? Dihitung. 1, 2, 2. Setelah ke kanan, dia ke atas atau ke bawah? Ke atas berapa? 3. Maka translasinya adalah 2, 3. 2 di atas, 3 di bawah. Nah, itu. Maka perhatikan. Nah, ini titik ini nggak ada nama ya. Digeser 2, 3, inilah bayangannya. Ini dia. Jadi ini hasil translasinya. Oke, sekarang yang ini, kalau yang ini nih 2, 3, maka dari sini geser 1, 2 ke kanan, lalu ke atas 3, 1, 2, 3. Inilah bayangannya, Nina. Jadi ini bayangannya, ini hasil translasi. Dan seterusnya ini juga sama. Nih yang ini digeser 1, 2, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 3 ke atas. Ini hasilnya. Yang ini juga sama, ini hasilnya. Itu caranya nak, translasi. Oke ya. Nah, sekarang di sini contoh translasi, perhatikan. Sudah baca ini nak? Sudah. Oke ya. Contoh ini 2, 3. Ada translasi yang berbeda. Contohnya sebelah kanannya. Ini dari sini, dari ini. Ya, dari sini. Ini ke kiri, bukan ke kanan dia. Berarti kalau ke kiri nilainya negatif. Hitung, sekarang hitung. 1, 2, 2. ya 4. Maka negatif 4. Habis ini ke atas. Berapa ke atasnya? 2. Maka translasinya adalah Negatif 4. yes. Oke, begitu nak. Sama halnya dengan ini juga. Ini terus tanda panahnya ke bawah. Ternyata dia nggak ke kiri tapi ke kanan. Hitung ke kanannya ada berapa ini? 5. Lalu nggak ke atas tapi ke bawah. Berarti kalau ke bawah dia negatif 1. Jadi -1 atau negatif 1. Ini dia translasinya ya. Dan yang terakhir ini dari sini. Oke ya. Jelas gak ini nak? Jelas banget ya. Miss Dia itu kalau ngasih sesuatu di Google Site itu sangat jelas buat kalian. Nah, itu pelajari, jangan Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya nak. Ini contohnya. Ini contoh koordinat bayangan hasil translasi. Kalau titik A kebetulan di sini berapa ini titik A, kamu bisa lihat ini ke negatif 3, Negatif 3. 1. Ternyata bayangannya itu di sini berapa ini? Negatif 1, 1, negatif 2. Ini ada pembahasannya ya. Ini ada pembahasannya. Ini ambil contohnya dari bukumu, buku paket ini. Ternyata ini translasinya adalah 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Jadi 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Maka caranya adalah, ini ada di sini. Negatif 3,1 karena dia 4 satuan ke kanan, maka negatif 3-nya ditambah 4. Nih,
Negatif 3 tambah 4 nih ya. Lalu 3 satuan ke bawah berarti negatif 3, maka satunya ini ditambah negatif 3. Nona, semua ditambah 4 dikurangi 3. Ini semua berlaku tiga-tiganya. Baik titik A, titik B maupun titik C. Ini hasilnya. Gitu loh, Nak. Apakah ada yang susah sampai sini? Tidak. Enggak ya? Aman, Oke. Miss, aman. Oke. Nah, sekarang yang ini adalah ini untuk dikerjakan gitu loh. Miss kasih titiknya adalah dari titik A sampai apa ya? Sampai H berarti ya? Oke ya, Yes. sampai H. Nah, ini kerjakan dari A sampai H ini sebanyak 1, 2, 3, 4 translasi. 4 translasi. Kalian boleh kerjakan satu translasi, satu bidang koordinat gambarnya. Ya. Jadi contohnya titik A ini. Titik A. Perhatikan titik A. Berapa titik A? Min 3,1. Negatif 3,1. Oh, negatif Oke. 3,1. Nah, maka untuk mencari bayangannya, kalian tinggal ini kamu buat 1 ke kanan, terus kemana nak? 4 ke atas. 4 Udah ke begitu atas. terus. Jadi titik A kamu tarik 1 ke kanan, 4 ke atas. Oh, berarti di sini. Titik B 1 kanan, 4 atas. Titik C 1 kanan, 4 atas. Semua sampai titik H 1 kanan, 4 atas. Udah. Heeh. Kalau sudah, kamu tulis A, lalu dikasih garis panah, terus di atasnya 1, 4. Maka A aksen tulis berapa koordinatnya. Udah begitu. Gampang tidak? Ya. Iya. Cuman tidak boleh itu aja nak ya. Lalu yang kedua sama, tapi ini berubah. Nah, makanya Miss minta kamu gambar menjadi gambar yang baru lagi di bidang koordinat baru, titik A sampai H juga. Lalu translasinya adalah beda lagi. 2 negatif 3. Dari sini ke kanan 2. Terus kemana? Ke bawah. Ke bawah Ke bawah. 3. Udah. Negatif 3. Iya. 3 ya. Jadi semua titik kamu buat begitu. Titik A ke kanan 2, ke bawah 3. Oh, ini A aksen. Lalu tarik translasinya. Titik D ke kanan 2, ke bawah negatif 3. Tarik. Udah. Apakah susah? Ya. Enggak kan? Tapi Miss yakin kamu belum semua mengerjakan. Ya Udah, tidak? Bu. Alhamdulillah yang sudah. Tuh. Itu nak, jadi nggak boleh males gitu loh sayangku ya. Nah nanti kalau Miss nggak suruh seperti ini, kalau hanya diminta jawabannya, kamu nggak usah gambar. Nah, nggak usah gambar. Terus Miss, kamu nggak perlu gambar, kamu cuman tambahkan saja. Contoh, misalnya ini titik C. Coba sebut koordinat titik C. 1,4. 1,4. Oke ya. 1,4. 1,4. Kalau titik C ini kita lakukan translasi ini yang hijau 2 negatif 3, maka dari C ini kemana dulu nak? Ke kanan 2. Ke kanan 2. Berarti 1, 2 di sini ya. Iya. Oke. Iya. Abis ini kemana? Ke bawah 3. 1, 2, 3. Ini dia di sini. Yap, berapa dia ini? 3,1. 3,1. 3,1. Nah, ini adalah pakai gambar. Kamu nanti boleh tidak usah menggambar. 3,1. Kita lihat. Tadi berapa C koordinatnya? 1,4. Oke, 1. 1 tambah 2 berapa? 3. Makanya tadi di sini 3, ya kan? Iya. Nah, ini tadi 4. Y-nya 4. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Makanya di sini tadi 3,1. Nah, tuh. Nggak usah gambar kalau nggak diminta. Ya tidak? Iya. Nah, gitu sayangku ya.
Itu ya. Nah, yang terakhir Miss minta ini bangun. Ini bangun. Bangun segi 4 ABCD sejauh 4 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Silahkan kamu buat itu saja sih. Jadi sebetulnya translasi juga mudah. Nggak ada yang sulit atau susah. Oke. Oke, kita sampai ke yang terakhir. Nanti habis ini kita tanya jawab ya, atau kita soalnya ya. Oke, sekarang rotasi perputaran. Siapa tadi yang punya jangka? Udah punya jangka belum ya? Ayo. Oke ya. Sekarang rotasi itu apa? Miss kita lihat. Yuk, coba lihat. Coba baca soalnya titik A. Baca sama-sama. Titik A 5,1 dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi titik 0,0 ke arah jarum jam. Oke, perhatian. Sementara ini pusat rotasinya Miss minta yang paling mudah yaitu titik O atau titik 0 atau titik yang 0,0 koordinatnya. Ya. Arahnya bisa searah jarum jam. Kalian tahu dong, jarum jam itu ke sebelah sana nih. Nah, nih ya, jarum jam itu ke sana. Tapi bisa juga berlawanan arah jarum jam. Hanya dua arahnya, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Pusat rotasi sementara ini ya, nanti akan berubah. Nanti bisa titik apa saja. Ini sementara berubah. Ya. Terus besar rotasi adalah suka-suka yang minta, suka-suka soalnya. Ini contohnya 90 derajat. Tapi tidak selalu. Bisa saja mau 30 derajat, mau 40 derajat, mau 45 derajat, mau berapa aja boleh. Nah, sekarang contoh ini caranya. Gambar dulu titik 5,1. Oke, Miss kasih ini deh. Oke, kita gambar dulu titik 5,1. Nah, dari sini kemana nak? Kanan. Kanan 5, terus? Atas. 1. Betulkah itu? Ya. Oke ya. Oke, sampai situ betul. Sekarang berikutnya adalah tarik garis dari A ke titik pusat. Ya kan? Dari A ke titik pusat. Kita tarik dari A ke titik pusat. Oke ya, perhatikan dulu. Dari A tarik ke titik pusat. Tapi biasanya kalau Miss lebih suka putus-putus ya. Kalau Miss dia lebih suka dia putus-putus garisnya ya. Oke, ini kita show label. Nah, kita buang. Ini F-nya juga kita show labelnya. Enggak ada. Oke, entar dulu. Ya, berikutnya kita lihat lagi disuruh apa? Suruh apa nak? Dengan menggunakan ukur sudut dari AO ke M dengan AO ke M. M itu mana? Ya yang mau kita ukur dengan OM-nya agak panjang supaya nanti bisa ada pertemuannya. Searah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke, perhatikan. Miss tidak pakai jangka di sini ya. Kamu pakai jangka. Caranya gini. Dari A ini O, lalu ke searah berarti ke kiri atau ke kanan ini? Kanan ya. Ini harus 90 derajat. Jadi kamu ukur ini pakai busur 90 derajat. Ukurlah ini 90 derajat. Adik ukur ini 90 derajat. Dan diukur 90. Jadi ini ukurlah sebesar 90. Ini 90 harus. Yang panjang ini 90 ya. Harus 90 nak ya. Ya. Nah ini nggak mau berhenti dia. Nah ini misalnya begini. Ini harus besarnya adalah nih. Ini tuh 90 derajat ini nih. 90 derajat. Ini pakai busur. Ini yang membuat kamu pakai busur. Ini harus 90. Kalau dia misalkan 70 ya 70. Kalau maunya 180 ya 180 gitu caranya nak. Ada ini titik yang mau dirotasi, tarik ke titik pusat. Kalau dia titik 0 ya ini ke sini. Kalau dia titiknya lain tarik ke titik tersebut. Lalu ukur AOM, ini M tapi ya ini harus M sebesar 90 derajat. Kemudian langkah berikutnya nah.
Apa nak? Pakailah jangka untuk menarik titik A ke garis OM hingga ada titik potongnya. Beri nama A aksen. Artinya gini, nih ya, ini jangka, ini panah Miss, ini jangka nih. Lalu kamu jangka ini ke sini, buatlah jangkanya. Kalau di sini pakai lingkaran berarti ya. Ini nggak bisa ya kalau gini ya. Kita coba. Jadi di sini dijangkain ini nak sampai ini dijangkain tuh. Twing. Nah itu. Ini jangka ini 90 derajat, ini jangka sampai ketemulah titik yang diberi nama titik bayangannya yaitu A. Mungkin ya ini betul nggak ini di sini nak bayangannya? Betul nggak? Ini pas. Ini yang titik E ini adalah bayangan dari A, tapi Miss mintanya A aksen di sini. Gitu caranya nak. Caranya seperti itu. Ya. Sekali lagi caranya adalah seperti ini nak. Nih. Sekali lagi ini titiknya tarik ke titik pusat rotasi. Kebetulan ini O. Bisa saja pusat rotasinya bukan O, misalkan titik ini ya tariknya ke sana. Lalu ukur sudut yang diminta pakai busur. Kebetulan dia yang diminta searah jarum jam, ya searah. Kalau berlawanan maka dia akan ke sana. Lalu diukurlah 90 derajat. Ini 90 harus nih. Ya. Lalu ini pakai busur. Bukan pakai busur, pakai jangka. Dijangkainlah ini jangkanya, jarumnya ada di sini di pusat. Jarumnya ada di pusat. Lalu ini adalah pensilnya. Lalu pensilnya ini diputer, ini jarumnya di sini ya. Pensilnya diputer sampai ada titik potongnya di sini. Inilah titik potongnya. Nah, ini dia bayangannya. Tuh, ini dia bayangannya. Oke? Oke, nak? Udah. Kalau sudah ketemu, tinggal kamu tulis A 5,1 dirotasikan 0 itu O, 90 derajat, lalu garis tutup kurung, terus A aksennya berapa? Gitu nak. Iya. Itu caranya seperti ini tuh ya. Ini yang Miss minta, ini titik A ini adalah, perhatikan, yang Miss minta ada beberapa soal. Ini contoh yang pertama, caranya begini. Miss kasih tahu caranya. Yang kedua, lakukan rotasi untuk titik yang kedua yaitu titik B negatif 7,2, besarnya 60 derajat, pusatnya tetap O, yang mudah. Miss kasih yang mudah dulu. Tapi arahnya tidak searah jarum jam, tapi berlawanan arah dengan jarum jam. Itu. Gitu loh nak. Ini Miss minta kamu buat titik A sama titik B dengan rotasi yang berbeda. Apakah sudah dikerjakan? Halo? Hai? Sudah. Kok nggak ada suaranya lama-lama? Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Iya, nanti Miss lihat loh ya. Ini yang pertama. Ini yang harus kamu kerjakan. Miss kasih petunjuk, ini ada petunjuknya. Yang kedua, kamu ngikutin petunjuk pertama, gitu loh nak. Lalu yang kedua, rotasi segitiga. Ini yang dirotasikan, kalau ini kan titik. Harapan Miss dia, kalau kamu sudah bisa rotasi titik, maka kalau bangun juga kamu bisa. Ini bangun apa? Bangun segitiga PQR. P-nya segini, Q-nya segitu, R-nya segini. Jadilah segitiga. Gimana Miss caranya? Kalau merotasikan segitiga, ada berapa titik segitiga itu? 3. Maka kamu sama saja merotasikan 3 titik tersebut. Rotasikanlah titik P, lalu rotasikan titik Q, rotasikan titik R, sehingga ketemulah P aksen, Q aksen, R aksen sebagai bayangannya. Itulah bayangan segitiga tersebut. Gitu loh nak. Ini juga ada caranya.
pusatnya. Paham tidak? Sudah dikerjakan belum? Sudah. Tuh, ini yang jawab sudah itu sudah benar apa sudah? Mudah-mudahan sudah benar ya. Nah, setelah itu yang ini isilah tabel koordinat bayangan hasil rotasi berikut. Isilah tabelnya. Perhatikan. Isilah tabelnya. Ini titiknya 2,4. Kamu boleh lakukan pusat rotasinya, ini kebetulan pusat rotasinya masih sama semua. Sudutnya berbeda, ada yang 90, ada yang 180, ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Kamu harus membuatnya. Lalu setelah dibuat, isi ini. Kalau 2,4 bayangannya berapa? Nanti lakukan untuk titik sembarang. Makanya menjadi X, Y. Gitu loh nah. Bayangannya itu apakah menjadi X, min Y atau menjadi Y, X atau menjadi apa? Itu yang diminta. Begitu sayangku. Jadi ini harus dikerjakan. Caranya gimana? Ini caranya paling nih number one, ini caranya. Nah, makanya Miss minta kamu harus punya busur dan jangka. yes, gitu loh sayangku ya. Itu. Nah, setelah yang ini nah rotasi atau perputaran. Ini adalah hanya pemberitahuan, ini info ya. Nih kalau rotasi itu seperti ini nah. Nih sudut pusatnya ada yang searah, ada yang berlawan. Ini contohnya aja. Ini hanya informasi saja, kamu baca saja ya sambil dipahami. Nah, sekarang bawahnya nih tinggal segini doang nih, hanya ini rotasi segi 4. Miss ngasih kamu sebuah segi 4 KLMN dengan K-nya sekian, L-nya, M-nya, N-nya ada. Kamu buat dalam bidang koordinat ya. Lalu kamu gambarlah bayangan KLMN. Rotasinya yang diminta ini 90 derajat tapi berlawanan arah, berarti ke kiri. Pusatnya masih enak, masih 0,0. Iya. Lalu tulislah bayangannya adalah K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Kalau sudah kamu tulis titik K, koordinatnya 1, negatif 1, lalu garis panah, lalu rotasinya itu 0,0, 90 derajat berlawanan arah, lalu K aksennya berapa dan seterusnya sampai N aksen. Oke, do you understand? Yes. Iya, selesai sudah, karena minggu ini masih rotasi, jadi Miss masih rotasi saja. Miss belum kasih yang dilatasi. Kita lihat ada belum? Nih lihat tuh. Nih, ini memang belum Miss kasih. Ini baru coret-coretan Miss ini. Sengaja belum. Kalau enggak nanti kamu kemana-mana. Jadi sampai rotasi saja. Gitu nak, sayangku. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Miss stop sharing dulu. Ini ada yang mau masuk dari tadi. Oke. Sebentar, Miss stop sharing dulu. Nah, iya. Dibuka dong. Buka semua. Kita sekarang diskusi. Kamu kesulitan di mana? Nanti Miss kasih tahu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti Miss bimbing kalian supaya kalian paham tentang transformasi. Tuh. Walaupun cuma 11 anak ya, Miss heran ini anak-anak sampai kemana ini. Oke ya. Oke, sekarang perhatikan yuk. Yang mau ditanyakan apa yang masih belum ngerti? Silakan. Miss, Ya sayang, siapa nih yang nanya? kalau Gibran, oke apa sih yuk. refleksi, translasi sama rotasi semuanya lambangnya sama aksen gitu, Miss? Ya, semua. Dilatasi juga sama. Jadi aksen. Titik A lalu bayangannya A aksen. Dilatasi juga sama. Kalau misalkan dia dilakukan 2 kali, misalkan direfleksikan 2 kali, bisa jadi aksennya 2 kali.
Jadi A, bayangannya A aksen, bayangannya lagi A aksen 2. Jadi ada strip di atasnya itu ada garisnya 2. 3 juga bisa. Itu sayang ya, bisa. Jadi Oke. kayak satu-satu gitu Iya. kalau 2. Iya, bisa 2, bisa 3. Itu juga ya, boleh. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada Miss tanya. Kalau dilakukan refleksi tadi kan sudah Miss tanya, apakah benda dengan bayangannya tetap atau berubah? Tetap ya, bayangannya tetap kamu ya, nggak jadi gede kan? Iya. Nggak jadi kecil kan? Nggak jadi belah kan? Nah, jadi kalau refleksi maka benda dan bayangan tetap atau sama. Kalau yang kedua translasi digeser. Duh, sama atau tidak? Sama. Sama ya. Atau meja kamu geser emang jadi berubah mejanya? Ya, enggak kan? Kamu disuruh geser. Coba kamu di situ. Kamu ngalangin Miss. Coba tolong geser ke sana. Apakah kamu berubah? Nah, ya kan? Oke. Jadi kalau translasi juga digeser saja, benda itu tidak berubah. Sekarang yang ketiga, rotasi, diputar. Coba kamu berdiri di depan pintu. Waduh, coba kamu putar-putar deh, coba berputar ke kanan sekian kali. Coba terus putar kemana? Kamu berubah nggak? Pusing. Pusing malah ya pusing. Oke, ada suatu benda kalau dilakukan 3 transformasi yang tadi, baik refleksi, translasi maupun rotasi, maka bayangannya akan sama atau tetap, tidak berubah. Ya, itu perhatikan. Nah, nanti kalau kita bicara tentang yang keempat, dilatasi ya. Ada transformasi yang keempat atau dilatasi, maka kemungkinan ya nanti akan berubah, malah bukan kemungkinan, sering ya. Ya, nanti itu nanti ya. Jadi ini Miss kasih tahu dulu kalau yang 3 tidak berubah. Tapi kalau yang satu lagi nanti berubahnya seperti apa sih? Nanti belum saatnya. Sekarang baru sampai rotasi. Oke, do you understand? Yes. Apakah ada yang mau ditanyakan, anakku, sampai sini? Ini baru setengah jam ya. Tapi tadi Miss hanya garis besar tugas-tugas itu yang harus kamu kerjakan. Tadi yang belum mengerjakan maka harus. Oke, ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Kalau tidak ada, Miss mau ajarin kamu 3 transformasi tadi pakai GeoGebra. Mau tidak? Boleh. Yuk. Kalian inget nggak buka GeoGebra? Ayo. Hah? Kok diem? Buka GeoGebra? Buka nggak? Apa kalau ngeliat doang kan nggak seru? Ingat nggak? Kalau nggak inget di sini dulu yang ininya Miss Dia apa itu? Apa namanya? Yang di Google Drive-nya Miss Dia, yang Google Site itu kan ada. Kamu coba cari Google Site Miss, dibuka dulu. Berarti Miss present lagi ya. Bentar ya. Oke, Miss present dulu. Yap. Ya, ini oke. Kalian sudah ketemu? Mau buka GeoGebra-nya? Buka nggak? Halo? Buka yuk. Di apa dulu ya? Di persamaan kuadrat apa di apa, Nak? Perpangkatan. Fungsi Miss kayaknya. Perpangkatan. Apa ya? Kita lihat dulu ya. Coba di sini. Ini belum ada. Oh, belum ada. Fungsi kuadrat, mungkin kita cek dulu ya. Masih muter-muter sebentar.
Kita lihat. Jadi nanti kamu bisa ngeceknya di GeoGebra biar yakin betul apa enggak ya. Malah muter-muter ini. Wait, ada yang punya. Ada yang punya ya itu. Nah, aku nggak ada, Nak. Di persamaan kuadrat Miss, di Nah, persamaan tuh kan kuadrat. Oke ya, wait. Kita lihat. Ya, kamu sudah ketemu belum? Udah Miss. Udah, ini harus dibuka. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau Miss mah nggak usah, orang udah buka. Nih di sini Nak, betul di persamaan kuadrat sudah. Yang lain sudah ketemu? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang perhatikan. Nah, caranya coba lihat. Kamu buat titik sembarang. Cara membuat titiknya di sini Nak. Ada GeoGebra-nya dibuka, terus ini nih, ketemu, ini kelihatan. Waduh, Apa itu ya? Microsoft. Nih Nak, nih, ini kelihatan nggak? Yang ada titik A. Kelihatan Miss. Nah, ini diklik, lalu kamu ke poin diklik. Sudah? Sudah Nak? Kalau poin sudah, Sudah, Bu. kamu buat titik sembarang aja. Nih Miss contohnya begini. Ini contoh aja. Kamu jangan ngikut Miss, yang lain boleh. Sudah? Oke. Sekarang kalau mau melakukan refleksi, kita mau merefleksikan titik A, bayangannya adalah apa gitu. Kalau cerminnya, sekarang perhatikan, misalnya cerminnya yang gampang, ini sumbu apa ini? Y. Misalnya cerminnya sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Ya, garis X sama dengan 0. Maka caranya perhatikan, dari deret perintah di sini, kamu ke sini. Salah, ini Nak, nih sebelah sini. Yang ada gambar seperti ini. Nih, yang ada gambar seperti ini, maka nih, kamu boleh reflect objek inline. Jadi refleksikan objek terhadap garis. Nah, diklik. Oke, diklik. Lalu caranya perhatikan, kamu perhatikan. Setelah diklik yang tadi, kamu klik titik ini, lalu klik sumbu apa ini? Y. Nah, maka otomatis bayangannya ceklik tuh, langsung ada. Kelihatan nggak Nak? Kelihatan? Itu caranya. Jadi kamu langsung seperti ini. Ini ada, langsung ada A aksen tuh. Lagi misalkan ini titiknya, Miss bikin titik lagi. Misalkan titiknya ada di sini. Di sini deh. Nih, B. Lalu Miss mau refleksikan, reflect object inline. Cerminnya adalah sumbu sama, sumbu ini juga. No, lihat Nak. Otomatis B aksennya ada di sini, negatif 7,0 dari 7,0 ini. Udah, gampang kan? Yang lain bisa? Bisa nggak Nak? Saya nggak bisa digeser ya Miss, yang atas Miss. Apanya digeser Gibran? Habis ngebuat titiknya nggak bisa digeser lagi Miss, nggak mau digeser. Oh gini, kalau habis buat titik, kembali dulu, sorry. Kalau habis melakukan perintah di GeoGebra, kembali ke sini Nak. Kembali ke sini dulu, tweak. Nah, kalau enggak, nanti misalkan bikin titik, lalu kamu ceklik akan banyak titiknya. Ini titik, itu titik, ono titik melulu. Kalau kamu tidak kembali ke sini, sorry sayang lupa Miss. Nah, tuh. Kalau udah kembali ke sini, ini nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa tuh, gitu Nak. Ya, tadi harus balik ke situ dulu. Oke, sudah. Sekarang gimana kalau bangun Miss? Nah, kalau bangun juga bisa. Perhatikan caranya. Ini adalah diklik di segitiga ini, lalu kamu poligon. Poligon ini kamu klik, poligon ya. Maka kamu akan membuat sebuah poligon. Poligon itu adalah bangun ya. Misalnya begini, ini bangunnya begini.
Miss mau bikin seperti ini. Twing. Nah, itu yang mau Miss buat. Ini poligonnya yang Miss buat nih. Nih ya, nih. Nih. Nah, ini. Lalu Miss mau refleksikan, maunya refleksinya apa? Miss, aku mau dong refleksinya itu garis Y sama dengan X dong, misalnya ya. Ya sudah, bikin dulu garis Y sama dengan X di sini, Nak. Tulis Y sama dengan X. Nah, ini dia Y sama dengan X ini. Tuh, ini cerminnya. Maka caranya, coba perhatikan semua. Kira-kira kalau bendanya di sini, ini cermin, bayangannya di mana, Nak? Halo? Halo, kemana anak-anak? Nak? Di depannya. Ini kira-kira bayangannya di mana kalau cerminnya? Ini kamu berdiri di sini. Ini cermin, di mana bayangannya? Loh, ini kamu, ini kaca. Bayanganmu ada di mana? Ini kamu loh berdiri di sini, ini kaca. Bayanganmu ada di mana? Hah? Di kiri, Di sono kan? di kiri atas. Iya. Kiri atas. Nah, good. Di kiri atas. Kita lihat caranya lagi. Kita klik, lalu reflect object inline, maka kamu klik objeknya yang mau dicerminkan, yaitu ini segi 4. Lalu kamu klik cerminnya, klik. Nah, tuh lihat. Miss kembalikan sini dulu, ting. Nah, tuh lihat nih. Jadi ternyata nih garis titik C, kalau cerminnya ini dia C aksen. Coba ya, Miss tarik garis ya. Harusnya putus-putus ini garisnya, tapi ini enggak. Nih. Ini pasti siku-siku. Nih. Sejajar ya, tegak lurus. Ini pasti tegak lurus ini. Ini juga, ini F, tarik ke F aksen, ini pasti tegak lurus. Nih. Ini pasti tegak lurus ini tuh 90 derajat. Ini juga D. Kalau ditarik ke D aksen sama tuh. Dan yang terakhir adalah sebentar ya. Nah, yang terakhir ini E. Dilihat ya, semuanya dilihat dulu. Ini titik E, tariklah ke E aksen. Nah, gitu nak sayangku nih. Jadi kalau kamu melakukannya kan tidak sealgebra, maka kamu akan titik D kamu tarik ke sini. Ini 90 derajat harus ya. Tegak lurus, lalu ukur dari D berapa ke sini. Ternyata kok 10 cm, maka kamu perpanjang 10 cm juga, ketemulah D aksen. Gitu caranya. Lalu C, kamu luruskan ke sini, ini harus tegak lurus 90 derajat. Misalkan ini kok 2 cm, maka kamu perpanjang 2 cm juga, ketemulah C aksen. Terus begitu. Setelah itu lalu ketemu, kamu buat hubungkan, maka ketemulah segi 4 ini sebagai bayangan dari segi 4 yang ini. Gitu nah ya. Cuman kalau kamu membuat ini jangan garis ya, tapi ini putus-putus nih ya. Miss ganti misalnya ya, setting bentar ya biar kamu tahu. Nah gini Ina ya, jadi buat seperti ini nih. Ini harus putus-putus begini nih ya. Kalau kamu ini putus-putus semua, ini juga putus-putus gitu. Nah kalau kamu yang menggambarnya, oke nak, paham sampai sini? Ya, bener ya, bisa ya. Oke, sekarang yang kedua apa? Mau pakai GeoGebra apa nggak usah? Mau lihat nggak? Halo. Kita buat yang baru, kita nggak usah disimpan lah. Kita buat sekarang yang kedua apa tadi nak? Translasi. Oke, kita lihat translasi. Nah, kita buat dulu titik yang mau ditranslasikan. Misalkan titik twing. Titik A itu di situ.
Nah, kalau mau translasi, kamu buat dulu translasinya dengan cara ini, Nak. Ini, yang sini kamu cari vektor tuh, vektor. Lalu kamu mau tidak mau bikin dulu translasinya. Misalnya translasinya dari sini mau ke sini. Nih, tuh. Nah, ini ya, ini harus dibuat. Atau kamu bisa membuatnya langsung ke sini, langsung ini vektor. Kamu buat dari titik A langsung. 1 2 3 ini mau tidak mau. Nah, itu dia. Mau tidak mau seperti ini, nah. Ya. Atau kamu bisa bikin misalkan titiknya ini. Nih. Caranya adalah ini diklik. Oh, ditarik juga bisa. Nah, itu, Nak. Gitu kalau translasi. Oke ya, paham semuanya? Halo? Paham. Ya, gampang ya. Oke, ini kalau mau pakai GeoGebra. Tapi kalau kalian nggak usah lah Miss, aku mau pakai bidang koordinat saja, ya sudah, nggak apa-apa. Ini kalau translasinya ada di sini, Nak. Translate by vector. Ini titiknya, ini translasinya. Nah, suka nggak mau, harusnya mau ini, Nak. Ya, berarti ditarik lagi nih. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Sekarang yang Miss contohkan yang apa? Yang ketiga. Satu lagi ya. Yang ketiga ini misalnya ini titiknya di sini juga, misalnya sembarang titik, kita mau buat dia rotasi. Rotasi itu rotates around point. Nina. Kita buat dulu titik pusatnya. Yang gampang itu titik pusatnya itu ini, harus ada titik pusatnya. Lalu kita buat di sini rotates around point. Maka perhatikan ini titik A, diklik, lalu titik pusatnya diklik, akan ditanya maunya berapa derajat. Misalnya maunya 90 derajat, apakah berlawanan arah atau searah jarum jam. Saya maunya searah deh misalnya. Lalu oke. Nah, tuh lihat, Nak. Ini titik A searah jarum jam ke sini. Ini A aksen 90 derajat. Selesai. Kalau mau lebih jelas, misalnya kita pakai poligon ya. Kita pakai poligon saja. Kita bikin segitiga. Oke, kita lihat ya. Segitiga ini kita mau rotasikan, rotates around point. Ini segitiganya, ini titik pusatnya, lalu titiknya misalnya sudutnya maunya 90 derajat juga boleh, searah jarum jam misal. Maka Nak tuh lihat, ini bayangannya tuh. Jadi ini tadi ditarik ke sini, ini bayangannya. Selesai. Gitu, Nak. Ya, ini kalau pakai GeoGebra. Oke, sampai sini paham, Nak? Ini juga tidak harus 90 ya, boleh berapa saja, sudutnya. Misalkan Miss ganti ya. Miss ini ya. Undo. Misalnya mau sudutnya beda, Miss. Ya, oke. Rotate around point ini, lalu ini kita mau kasih 180 berlawanan arah. Nah, itu seperti itu, Nak. Oke ya, sampai sini ngerti, Nak, sayangku? Ngerti, Bu. Ngerti. Aduh, ini tadi belum Miss admit. Oke. Miss stop sharing lagi. Itu kalau nggak dibuka lagi. Hilang. Ayo buka videonya, buka lagi.
Itu sayangnya itu kalau kalian mau menggunakan GeoGebra. Oke, hari ini Miss ngasihnya sampai di sini karena kamu baru sampai rotasi, kamu belum sampai dilatasi. Atau mau nyoba dilatasi? Mau nyoba atau cukup dulu? Cukup dulu. Cukup ya. Oke, sekarang sudah paham refleksi? Sudah? Paham, Miss. Sudah paham translasi? Paham. Sudah paham yang rotasi? Belum. Ada anaknya Miss tuh belum katanya. Apakah sudah dikerjakan semua yang dari Google Site Miss dia? Semua? Semua sih Miss baru Nah, beberapa. kalau belum, itu adalah langkah-langkah untuk kalian pahami. Supaya apa? Supaya kamu bisa ngerti, jadi kamu paham untuk melakukan baik itu refleksi, rotasi maupun translasi. Itu ya nak ya. Jadi tolong yang belum, sekali lagi, yang belum tolong segera dikerjakan. Miss minta dengan sangat. Mengapa? Kalau enggak nanti kamu susah, enggak akan bisa, akan paham. Oke nak, pinter? Ya? Ya sayang ya? Oke, kalau sudah, apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak, yakin? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhir sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Miss Dia mohon maaf. Nanti kalau memang ada nggak paham, kita diskusi di grup Telegram. Ya nak ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.